Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 Kabupaten Natuna. Perkenalkan, saya Dr. Ferdiansyah yang bertugas di IGD RSUD Natuna. Dan saya Fahri Anzeta yang bertugas di bagian teknik jalan dan jembatan Dinas PUPR Natuna. Di sini kami akan bahas tentang ASN. Dengar berita akhir-akhir ini, ASN jadi kena stigma negatif, mulai dari tukang bolos kantor sampai dengan korupsi berjamaah. Padahal, jika semua ASN bisa memahami dan menerapkan Aneka dengan baik, kejadian-kejadian buruk seperti ini harusnya tidak perlulah terjadi. Tapi sebenarnya apa sih Aneka itu? Sebelum masuk ke Aneka, mungkin kita bahas sedikit tentang fungsi ASN. Jadi fungsi ASN terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, kemudian yang ketiga sebagai perekat bangsa. Nah, untuk mewujudkan fungsi ASN sebagai publik yang profesional dan berkualitas, kita perlu memahami nilai-nilai dari Aneka tadi. Yang pertama, A, yaitu akuntabilitas. Adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi amanah. Yang kedua, N, yaitu nasionalisme. Adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun di daerah, yang turunan nilainya merupakan 5 sila Pancasila. Yang ketiga adalah E, yaitu etika publik. Ini adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian yang keempat adalah K, yaitu komitmen mutu. Adalah standar penjaminan mutu pada setiap organisasi, dan ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti efektif, efisien, inovatif, berorientasi mutu. Yang kelima, A, yaitu anti korupsi. Adalah tindakan melawan perbuatan jahat dengan cara tidak melawan hukum dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara. Dari poin-poin Aneka yang ada 5 tadi, gimana sih cara kita bisa menerapkannya? Kalau menurut kami, bisa kita mulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari individu masing-masing kita. Kalau kita sudah terbiasa, akan mudah menerapkannya. Seperti contohnya pada akuntabilitas, dengan kita melaporkan setiap pekerjaan kita dengan jelas dan sesuai target, serta bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau nasionalisme bisa kita lakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Semuanya udah baku dalam nilai-nilai Pancasila. Kita bisa menerapkan nilai tersebut dalam tindakan nyata seperti beribadah sesuai kepercayaan, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, ikut dalam kegiatan musyawarah, saling tolong-menolong antar sesama, dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, etika publik. Bisa kita lakukan dengan memberikan perilaku yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan kode etik ASN yang tidak hanya dilakukan di lingkungan kerja, namun juga dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling mudah yaitu dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang selanjutnya ada komitmen mutu. Jadi komitmen mutu itu seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Contohnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengerjakan setiap tugas dengan efisien dalam menggunakan sumber daya, efektif dalam menggunakan waktu, tidak bermain HP atau mengerjakan hal lain di waktu sedang bekerja. Dan kita juga dapat memberikan ide-ide baru dalam melaksanakan pekerjaan seperti membuat aplikasi untuk mempermudahkan
pengelolaan data, atau web untuk akses informasi secara real time. Nah, sekarang yang terakhir, yang paling banyak referensinya nih. Sebagai calon ASN, kita nggak boleh ikut itu yang namanya korupsi-korupsian. Mulai dari hal yang sederhana, yang biasa kita lakukan hampir setiap hari di kantor. Contohnya, datang absen ke kantor tepat waktu. Dan setelah itu, tidak kabur pergi ke tempat lain untuk mengerjakan hal yang lain. Kita juga bisa menerapkannya dengan selalu berkata jujur. Jadi begitu ya teman-teman, kita sebagai ASN memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan kita saat menjadi ASN. Supaya hal-hal buruk dan stigma-stigma negatif yang di awal kita bicarakan tadi tidak sampai kita lakukan di kemudian hari. Nilai-nilai aneka itu bisa kita lakukan dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan secara terus-menerus agar kita semakin terbiasa dan memahami nilai-nilai dari aneka. Ayo kita mulai menjadi ASN muda yang baik agar bisa berkontribusi banyak untuk bangsa, bukan malah memberikan stigma negatif bagi bangsa. Semoga kita menjadi ASN yang amanah dan saling mengingatkan antar satu sama lain. Sekian dan terima kasih.